Tes. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wali annahu billahi wa faridu billahi wa tudhu hawaii sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin dengan ma'rifillah Allah. Yang terhormat Ibu Kepala SMPN 1 Atap Cibidung, Ibu Yayah Zalatul Nadia. Yang saya hormati Ibu Wahyuni selaku pengajar praktik CGP Angkatan Ibu Kabupaten Bekasi, dan Bapak Ibu Guru SMPN 1 Atap Cibidung yang saya hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya ditemani dengan rintikan hujan meneduhkan hati dan pikiran kita akan berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan di sekolah tercinta kita, yaitu SMPN 1 Atap Cibidung. Sebelum memulai acara, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah agar acara kita berjalan lancar. Ya, Al-Fatihah. Oke, selesai, terima kasih. Ya, selanjutnya acara akan saya kembalikan kepada moderator bagian saya, Ibu Wahyuni, kepada Ibu Wahyuni, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membuat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Cibidung di wilayah yang kedua yang kami hormati Ibu calon guru pembela kita, Ibu Rizky yang telah koordinasi dari Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Atap Cibidung. Perkenalan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat saya dan sudah pertama, cuma mungkin belum pernah mendengar suara saya, mungkin beberapa bukan secara langsung ya. Nama saya Bu Wahyuni dari SMA Negeri 6 Di sini saya berperan sebagai pengajar praktik atau guru pendampingnya dari Ibu Rizky ini selama proses program pendidikan guru pada 6 bulan. Nah, di sini peran saya itu adalah menjadi teman diskusi, menjadi pendamping dan juga sekaligus berhak memberikan penilaian kepada Bu Rizky ya, 50% dari GPU, 50% dari fasilitator. Sudah banyak pembelajaran yang sudah didapatkan dari guru penggerak dan juga kita bersama-sama belajar dan berdiskusi kepada Bu Rizky ini dari wanita Bu Rizky ini dalam proses menuju pendidikan guru penggerak ini dari hari ke hari ada peningkatan, mudah-mudahan menjadi di kelas ataupun di sekolah itu juga aksi nyatanya juga dirasakan oleh sekolah kemudian mudah-mudahan seperti itu. Nah, jadi di sini pendampingan peran saya di sini, jadi ada pendampingan Bapak Ibu, pendampingan itu sebulan sekali ini untuk pendampingan, tapi kemarin total karena ada pergantian pergantian dengan BKPK kepada Balai Besar Bapak Ibu ya, jadi untuk membahas waktu yang Bapak Ibu karena kondisi yang memang
seperti ini mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan, supaya berjalan lancar program-program kita semuanya. Bapak Ibu di sini nanti polisi akan sebagai pemandu diskusi yang tadi sudah dengan tema mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah, yaitu di SMA satu atau itu. Nah, sebelumnya mohon maaf Ibu Kepala Sekolah mungkin memberikan dua kata tentang Bu Listiani ataupun program visi dan misi dari SMA SMP Negeri 1 Angkat Cibinong. Mohon izin ya Ibu ya, kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Terima kasih. Habis tanaman satu daunnya lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Bila menyerahkan juga semangat Bapak teman-teman semua yang ada di sini. Baik. Ucapan terima kasih kepada Ibu Wahyuni SPDMM selaku pengajar praktik ya, yang sudah senantiasa hadir menemani, mendampingi dan mendidik Ibu Listiani yang hebat ini, Listiani Ular Kurniasi. Ya. Mudah-mudahan Ibu selalu stay, selalu setia dan selalu berbagi, mengkoreksi, memberikan masukan mana yang memang perlu diperbaiki dan mana yang perlu diberi penguatan. Ketika itu sudah bagus, berarti kan harus diberikan penguatan. Penguatan itu kemudian dikembangkan seperti itu. Jadi tidak berhenti. Oh, udah cukup, enggak. Semua itu harus diwujudkan aksi nyata. Baik, jadi saya ucapkan selamat datang di sekolah kecil kami yang penuh dengan keterbatasan fisik ya, tapi sekarang tidak ada masalah. Banyak orang keterbatasan fisik bisa menjadi sukses. Sama dengan sekolah kami, terbatas sarana-prasarana, tapi itu tidak menjadi tantangan, hambatan buat guru-guru sini untuk terus bergerak. Seperti itu. Malah ada bahasa lebih kecil itu enak, sedikit lebih enak ketimbang banyak. Seperti itu. Mana-mana orang kayak bahasa kecil itu enak membangunnya, lebih matang seperti itu. Jadi syukuri apa yang ada di sini, dan siswanya semuanya inilah. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini, yang terbatas ini akan mendorong kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kerja kalau nggak ada dorongan semangat, tidak ada kepedulian dan tidak ada kontribusi untuk bersaing, itu nggak bakalan. Itulah yang dikatakan merasa dapat bela negara. Bela negara itu tidak menggunakan senjata, tetapi bagaimana upaya kita selalu pendidik berjuang melawan yang kebodohan, kenakalan siswa, ya, dan perilaku lainnya, yang termasuk bagaimana mengembangkan siswa agar menjadi siswa yang berkarakter itu masuk dalam kategori bela negara. Jadi tidak menggunakan senjata, tapi kita menggunakan akal sehat, hati nurani, kepedulian, ya semangat untuk belajar. Itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang guru, termasuk orang tua, masyarakat dan seterusnya. Baik, sedikit yang kedua saya sampaikan bahwa yang namanya visi-misi itu adalah merupakan salah satu fondasi dasar berdirinya sekolah ini adalah visi. Mau bagaimana, apa yang akan kita kembangkan, brandingnya seperti apa, goals settingnya seperti apa, itu sudah tercakup ya, sudah kita rumuskan dalam visi. Jadi impian kita, harapan kita beberapa tahun ke depan, minimal 5 tahun atau 4 tahun itu apa? Biasanya 4 tahun. Sudah kita plot. Ada berapa indikator itu nanti ya coba kita.
yang pertama, yang kedua, setelah kita membuat visi, itu ada misi. Misi itu adalah langkah-langkah upaya apa yang akan kita kembangkan ketika kita menggulirkan sebuah visi. Ya, misalnya menciptakan siswa yang unggul dalam prestasi, kembangkan lagi. Langkah-langkahnya apa itu? Gak mungkin visi gak ada langkah, gak bisa. Harus ya ada langkah-langkah kecil ya, atau tahapan-tahapan. Nah, itu yang nanti kaitannya diimplementasikan dalam kegiatan program-program sekolah seperti itu. Itu gambaran mudahnya seperti itu. Nah, saya lihat terkait dengan bagaimana perform dari Bu Sri. Memang beliau sini dari sejak awal masuk sampai sekarang saya ajak untuk ayo bareng-bareng teman-teman kita berubah, kita melakukan perubahan, inovasi. Alhamdulillah ya, beliau sangat antusias dan datang kembali kita melakukan membedah PPM ya, sampai kepada ini visi-visi. Ya, kita bedah bareng-bareng, masing-masing maju ya, ini sih yang penting. Ini berarti membuat habis. Videonya kalau ada, ya udah pulang itu, udah berantemnya udah setuju, begini, tidak sama polisi, waduh, ya, karena kalau saya tahu guru polisi ini kan dari sekolah besar ke sekolah kecil, yang lain juga sama, ya, yang ada di sini polisi jadi tahu banget, maka, alhamdulillah sudah terjadi perdebatan sengit, alhamdulillah itu cuma sebatas argumentasi. Yang pada akhirnya sudah terbentuk misi yang baru sesuai dengan kondisi saat ini, di mana kita menggunakan kurikulum Merdeka Mandiri Berubah. Ya, kita sudah jalan. Yang lain kemarin diperiksa, sahabat itu paling bagus. Semuanya is oke, kata pengawas kawan dicontek. Jadi yang bagus itu belum berarti malah jadi nggak sengaja yang lain. Ya seperti itu yang harapan saya teman-teman. Lakukan yang terbaik. Ketika itu kata orang baik, itu akan menjadi ladang pahala buat kita. Kita berlaku itu tidak sama, sangat luar biasa. Ya, jadi sedikit ilmu kita kuasai, dan orang lain tidak bisa kita bantu. Bahkan mereka datang sini kita tolong diajari. Luar biasa. Saya juga salah sama teman-teman. Semuanya gerakannya sama. Begini, ayo ke kanan, ayo walaupun baru mereka lama-lama bisa paham. Oh, ternyata kondisi sekolah ini beda banget dengan sekolah gue yang dulu ya. Tetapi kalau dipakai untuk belajar, pengembangan diri segala macam di sini, saya nyaman di sini karena walaupun tadi nggak ada ya yang kayak orang, belum tentu yang kelihatan megah, mewah gitu. Ya ada kenyamanan kita. Kalau di sini tuh nyaman banget. Kegiatan ini nggak ada berangkat tadi itu sama daripada ngomeli dicoret, betul kan? Nah, seperti itu, jalan saja berproses. Ini abdi negara apapun kondisinya, kalau kita udah ada gaji dan transfer segala macam, itu nggak akan jadi kawan. Insya Allah rezeki nanti saya bilang tadi kita bisa ini bangkrut semua ngajarin dapat. Baik, jadi saya jelaskan untuk di sini. Sejak awal nih paling bawah, ini kegiatan kita ini schedule ini. Nanti ibu begini. Iya, sebulan. FDD fokus Group discussion kan. Nah, bagi kelompok kemudian nih. Ada kelompok topik merah, topik hitam, topik biru, segala macam. Ya, semua yang diajarkan konsep PNM atau yang juga ajarkan individu prakteknya. Jadi saya bilang di sini tempat untuk belajar betul. Ya, karena saya sendiri semua belajar gitu. Ya, apa yang orang dulu saya bilang kita makan, dahulukan uang dulu kalau perlu saya kerja. Ya, bisa ya gitu kerja apa? Seperti itu. Ya, kemudian untuk misi-misi di sekolah ini juga saya kasih tahu bahwa setiap dari tahun 2018 itu pertama kali saya sama teman-teman mereview
visi yang ada, yang lama. Itu lahirlah visi-visi yang sekarang akan dibandingkan, diulas oleh teman-teman, dirubah dari visi yang lama tahun 2018 sampai 2021 ya. Di 2022 ini dirubah menjadi visi yang baru. Jadi kita selalu rutin, karena itu ada rangkaian di dalam kegiatan sekolah. Laptop saya ini Bu, udah banyak orang belajar apa ada aktivitas. Saya kira ini visi dari ini siapa aja, proses seperti apa. Jika dijawab wawancara bisa dijawab aktivitasnya apabila banyak yang sudah tertolong karena kita belajar dan kita belajar dengan seperti itu. Itulah dikatakan yang melakukan itu. Ya, jadi untuk visi sini sederhana saja mudah. Cuma sekarang nanti Ibu Lisi bisa sampaikan yang sekarang sudah jadi ya visi seperti apa. Itu belum saya sampaikan sengaja. Belum saya sampaikan ke guru, ke orang tua, ke siswa. Ini SK-nya sudah saya buatkan ya. Barangkali itu aja, dan pasti untuk visi-visi ini kaitannya dengan rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu sudah kita analisa kemarin karena kaitan dengan RAKS anggaran. Dari situ dasarnya. Visi-visi juga dari situ. Dasarnya dari rapor pendidikan. Mana yang masih merah itu menjadi prioritas. Kegiatan apa yang akan kita kembangkan? Nanti larinya adalah visi-visi seperti itu. Jadi kaitannya antara rencana anggaran, visi-visi, rencana anggaran itu dasarnya adalah rapor pendidikan. Alhamdulillah, saya yang bisa menganalisis rapor pendidikan. Yang lain kemarin ambil lagi punya saya nih. Karena prosesnya ribet banget, mencari akar masalah. Akar masalahnya apa, penyebabnya apa, solusinya apa. Nanti lari ke kegiatannya apa seperti itu. Jadi yang paling ya harus ngotot terus ya, mikir terus panas. Alhamdulillah, karena kita kecil sedikit selesai. Yang lain belum, karena musuh. Ya banyak sekali. Biasa bilang saya menikmati kekecilan ini oleh sekolah ini dengan sekolah kita ada bukan. Bisa belajar waktu banyak. Apa juga bisa sekolah. Jangan cara duit nggak ada cukup. Orang kaya kasusnya itu. Yang kata kita enak kok sekarang pada bonyok. Jangan kayak gitu ya. Oke, itu aja. Pada prinsipnya saya sangat mendukung apa yang ide-ide baru yang disampaikan oleh Bu Listi. Yang kerap kali melaksanakan aksi nyata sesuai dengan apa yang ada, apa yang dia pelajari ya di platform Merdeka Belajar juga di CJP. Saya sangat mensupport sekali. Itu aja, kalau cerita panjang lebar enggak ya. Terima kasih. Itu aja yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini akan jadi proyek percontohan ya. Jadi perjuangan terus polisi. Satpam itu bukan sekolah yang harus dihilangkan, tapi harus dikembangkan terus. Sedikit tidak menjadi masalah, itu aja kata kunci. Kalau orang pada naik aman-aman, kita nggak ada wartawan, nggak ada les. Bicara kita baru kenal, nggak ada apa-apa di sini. Ngapain kalian datang? Ya, itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Bu Kepala Sekolah. Ternyata supportnya sangat besar ya buat Ibu Listi dan juga Bapak Ibu semua. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah menerima saya, yang mungkin akan sering datang ke sini Bu setiap bulan sekali sampai 6 bulan nanti sampai pendampingan ke-6 ya Bu ya. Seperti itu. Terima kasih. Nah, untuk membersihkan waktu, Ibu Listi kami persilahkan untuk memandu diskusi dan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan di SMP di 1 Atap Cibinong. Kepada Bu Listi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bu Yuni. Terima kasih banyak juga kepada Bu Yaya atas motivasi dan dukungan yang sangat kuat kepada saya dan kemajuan sekolah tercinta kita ini. Yang Bu Ella minta tolong. Oke, hari ini kita akan berdiskusi berkenaan dengan visi, prakarsa perubahan dan metode Bagja. Visi di SMPN 1 Atap Cibitung. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa
visi kita sudah baru, kita sudah diskusi. Nah, tinggal kita pikirkan bagaimana melaksanakan visi itu melalui prakarsa perubahan ini dengan metode Bagja. Apa itu? Boleh? Maaf. Ya, Bagja itu merupakan akronim dari teknik-teknik yang pertama, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi atau langkah-langkah. Langkah-langkah ini diimplementasikan dalam proses inquiry apresiatif. Apa sih inquiry apresiatif? Sebuah filosofi atau landasan berpikir yang fokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif yang ada dalam diri. Jadi, meskipun sekolah kita kecil, kami yakini atau kita yakini ketika kita memilih sekolah ini, kita adalah orang yang dipilih oleh Allah, diberikan amanat oleh Allah untuk membantu anak-anak didik kita di sini mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Jadi yang kita pikirkan adalah keunggulan kita. Kita satukan. Saya punya kebaikan apa, Pak Didik punya kebaikan apa, Bu Ella kebaikannya apa, Bu Dian kebaikannya apa, Bu Elvi apa, Bu Menik apa. Walaupun kita hanya 6 orang atau guru ada 9, yang 3-nya sedang ada acara, hanya 9 Bu guru. Iya, 9 di sini, 2 TU. Seperti itu. Dari 9 kebaikan itu kita jadikan satu, kita buat sebuah perubahan untuk kemajuan SMN 1 Atap Cibitung. Apa yang harus dilakukan? Berawal dari sebuah visi tujuan kita bersama yang akan kita lakukan dalam prakarsa perubahan melalui metode Bagja. Nah, lanjut visinya. Seperti apa visi kita? Unggul dalam prestasi, berkarakter dan berwawasan global melalui komunitas belajar sepanjang hayat. Kita tambahkan kan ya, kemarin komunitas sepanjang hayat ini yang menjadi hal penting supaya kita terus belajar. Makanya kan kemarin luar biasa ketika di sekolah ini baru 1 CGP yang ikut pendidikanmu, tapi angkatan 8 kemarin alhamdulillah teman saya ada 2 yang sedang proses untuk ikut CGP berikutnya, salah satunya yaitu Bu Dian. Terima kasih, luar biasa. Nah, ini visi kita. Lanjut, pertanyaan pemantiknya. Apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid? Ada nggak dari Bapak Ibu yang memberikan pendapat? Kenapa kita memilih visi itu? Berpihak pada muridnya di mana? Bisa memberikan pendapat? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini visi yang berpihak pada murid yaitu adanya unggul dan berprestasi. Jadi di mana sekolah ini diutamakan anak itu berprestasi yang lebih baik lagi dari sekolah yang lain, walaupun sekolahnya itu benar-benar sederhana sekali. Yang kedua dari berkarakter melalui komunitas. Jadi walaupun di sini anaknya itu sekolahnya itu jauh dari komunitas yang lain, tapi semangatnya luar biasa. Yang terbukti dari acara P5 yang kemarin benar-benar komunitas itu baik sekali. Begitu cukup aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Didik? Ibu, ini kalau pertama? Jadi keberpihakan kepada peserta didik kita atau anak didik kita itu adalah belajar sepanjang hayat ya. Belajar sepanjang hayat itu harus terus-menerus kita tekankan pada anak didik kita. Kalau belajarnya tidak hanya di sini aja, tapi nanti ketika mereka juga sudah selesai dari sekolah ini, mereka akan tetap terus belajar dari lingkungan juga, dari siapapun, dan mereka hanya mungkin karena hanya mungkin 5 atau 4 jam hanya di sekolah, atau mungkin kalau sekarang karena kita baru habis dari COVID, kita 3 jaman ya atau 4 jam hanya di sekolah. Nah setelah itu mereka akan belajar di luar itu dengan masyarakat, atau yang paling lingkup kecilnya terdekatnya adalah dengan orang tua, dan terus mereka terus belajar. Kemudian berwawasan global,
setiap anak didik itu tentunya tidak hanya karena adanya teknologi yang sekarang ini, mereka bisa mengambil atau belajar dari manapun, dari perangkat yang sering digunakan yaitu HP. Jadi ber-HP lah yang sehat gitu ya, yang mendidik. Jadi mereka bisa mengambil konten-konten yang membantu mereka dalam menambah wawasan mereka. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Elvi. Ya, jadi tanpa alasan ketika kita mengubah visi kita fokus kepada anak-anak. Visi yang lalu mungkin sudah 5 tahun, perkembangan zaman juga sudah sedikit berbeda. Jadi kita ubah dan kita tambahkan yang poin pentingnya adalah komunitas belajar sepanjang hayat itu. Terus selanjutnya, prakarsa perubahan itu seperti apa? Ini kata kerja yang harus kita lakukan. Mewujudkan murid yang unggul dalam prestasi, berkarakter, berwawasan global melalui komunitas sepanjang hayat. Ini yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana cara mewujudkan visi-visi itu? Nah, ini melalui metode Bagja yang tadi ada 5. Buat pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya, kita buat sebuah pertanyaan. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan murid yang unggul dalam prestasi, berkarakter, dan berwawasan global melalui komunitas sepanjang hayat? Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita membentuk sebuah visi, pasti akan muncul sebuah pertanyaan. Apa sih yang harus kami lakukan? Kan tadi Bagja ini adalah metode kolaboratif dari nilai-nilai positif yang kita punya selaku anggota keluarga di sekolah ini. Jadi kita pikirkan bareng-bareng apa sih? Nah, kita harus mencari tahu usaha-usaha yang seperti apa yang kira-kira bisa membentuk anak itu berkarakter. Usaha apa yang bisa kita lakukan supaya anak itu punya wawasannya global, dan usaha apa yang kita lakukan supaya anak unggul dalam prestasinya. Jadi terlihat meskipun sekolahnya di kampung, tapi terlihat sampai pusat kota. Oh, unggul anak ini. Anak-anak kita ternyata anak-anak yang unggul. Itu yang jadi PR kita bersama. Berikutnya Bella. Dan membudayakan, bagaimana membudayakan komunitas belajar sepanjang hayat. Yang seperti apa sih komunitas belajar sepanjang hayat? Berikutnya, langkah kedua yaitu ambil sebuah pelajaran. Nah, saya pahami karena baik saya ataupun Bapak Ibu masih sangat baru di sekolah ini. Dan 80% gurunya itu baru 1 tahun jalan, Bu. Iya, baru semua. Kami PPK dan PNS baru. Bu Ella baru 2 tahun. Hanya Bu Hamidah ya, anak sama Pak Jaka yang tadi Ibu ceritakan, itu mereka memang sudah 5 tahunan lebih. Jadi kita semua orang baru. Nah, ibarat kata kita masuk ke sebuah rumah baru, pasti kita pengen mempercantik rumah itu, membuat sebuah dekor-dekor indah yang buat kita nyaman, ya, buat kita enak. Terus apa yang kita lakukan? Ambil sebuah pelajaran, buat sebuah pertanyaan. Siapa kira-kira di wilayah kita, atau tadi seperti metodenya kan kita upaya kolaboratif. Kita punya keunggulan apa yang bisa kita pelajari dari dalam diri kita dan dibagikan ke sekolah ini. Karena dari nilai-nilai positif itu nanti lama-lama akan menjadi budaya positif yang insya Allah bisa memajukan atau mengembangkan sekolah ini. Terus sekolah mana? Selain dari dalam diri, kita juga harus berkaca. Minimal dari sekolah kita yang dulu, yang sekolah besar, mengapa mereka bisa jadi sekolah besar? Dikatakan seperti itu. Bisakah sekolah kita yang sederhana ini menjadi sekolah yang besar? Apakah sekolah besar artinya adalah muridnya banyak? Hanya itu saja? Tentu tidak, pasti ada hal-hal lain yang membuat kita punya mimpi supaya sekolah ini juga bisa dipandang dengan mata terbuka, tidak hanya sebelah mata, seperti itu. Terus aktivitas apa saja dan apa kekuatan sekolah? Mungkin saat ini kita melihatnya kekuatan sekolah kita adalah karena sedikitnya itu, jadi kita lebih fokus, minimal kan itu dulu, lebih fokus untuk pembinaan ke anak-anak. Dan apa yang harus kita lakukan? Ini tercermin ke program-program, dan inilah nanti akan didiskusikan oleh kita bersama. Kalau kemarin kan kita berdebat panjang tentang sebuah kalimat yang akan menjadi pendobrak kita maju di sekolah ini. Nah, sekarang kita akan berdiskusi bagaimana caranya, program apa yang akan dibuat, seperti itu.
Terus selanjutnya, nah lanjut Bu Ella. Gali mimpi. Yang ketiga, langkah ketiga gali mimpi. Apa kebiasaan-kebiasaan baru atau positif yang terjadi pada murid untuk memunculkan atau mewujudkan yang murid yang unggul dalam prestasi, berkarakter, berwawasan global, yang tentunya melalui komunitas belajar sepanjang hayat. Seperti itu. Apa kira-kira kebiasaan barunya yang mungkin belum ada di sekolah ini? Kita pikirkan kebiasaan-kebiasaan baru. Tapi sepertinya kan kayak kelas 8, kelas 9 kan cenderung banyak komentar. Minimal kemarin sekolah kita jadi penuh, guru-guru selalu ada. Insya Allah berarti kan anak-anak sudah memberikan umpan balik positif, senang ketika mereka belajar bersama kita. Terus kita cari lagi apa kebiasaan-kebiasaan barunya yang bisa membuat budaya positif di sekolah ini. Selanjutnya, jabarkan rencana. Silakan. Apa langkah sederhana? Bagaimana program atau terobosan dan indikatornya? Kita jabarkan hari ini seperti apa? Minimal kita punya satu program yang harus kita kembangkan ke depannya. Terus berikutnya, terakhir, atur eksekusi. Nah ini yang peran utama sebagai pengawasan. Tentu kami butuh pengawasan dari ibu kepala sekolah, dari pengajar praktik saya, untuk membantu kira-kira apa yang belum di sini atau apa yang sudah bagus dan harus dikuatkan kembali. Seperti itu. Selanjutnya, oke, simpulannya pada dasarnya untuk mencapai sebuah visi ada sebuah perubahan yang harus kita lakukan dari masa lalu. Ya mungkin karena semua di sini baru, berarti kita tinggal masa lalu yang tadi kita sudah punya ya, daftar list tanda kutip kemarin kurang bagusnya di mana, seperti itu. Kita juga mungkin pernah diskusi informal sekolah dulu seperti apa. Nah kita juga pastinya membawa budaya di sekolah kita masing-masing, nilai-nilai positif di sekolah yang dulu, yuk kita bawa ke sini, kita beri gebrakan baru di sekolah ini supaya kita sama-sama maju untuk mewujudkan anak-anak kita yang unggul dalam berprestasi, berwawasan global, berkarakter, tentunya melalui komunitas sepanjang hayat. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Selanjutnya, oke, beli berlian untuk terkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Stian. Nah iya, Stian ini. Stian itu lah, ada yang manggil populer ya. Ya, terima kasih Ibu sudah mengkomunikasikan bagaimana visi yang ada di sekolah Ibu ya. Kemudian juga hak visi dari Ibu kepala sekolah juga sudah, katanya itu sudah didiskusikan dan sudah final ya, maksudnya sudah disetujui oleh semua, dan tadi juga sudah dipaparkan oleh Ibu Dian dan Ibu Elvi ya, bahwa memang visi ini memang sudah sesuai dan diterima kepada murid. Dan tentu saja karena salah satu dari Bapak Ibu guru yang berdiskusi adalah CJP, ini semua juga sudah melalui tahapan baca ya, juga melalui tadi dari rapor mutu dan sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Nah, mungkin sedikit saja saya minta ada tambahan dari siapa saja, boleh Bu Listi atau dari Bapak Ibu yang lagi. Yang program-program yang sekarang ini kan sudah berjalan Bapak Ibu ya. Nah, mungkin program ke depan pengembangannya seperti apa yang masih ingin Bapak Ibu lakukan lagi. Sekarang program-program sudah berjalan, yang sudah berjalan kan sudah ya, artinya sudah sesuai dengan visi-misinya ya, atau visinya sudah ada, tetapi visi yang sudah disusun itu masih belum ada program untuk pengembangannya. Mungkin ini yang ingin saya pengen tahu saja ya, karena melihat di sini walaupun
huniannya sendiri hanya Bu ya, luar biasa. Tetapi ini pun asetnya itu adalah gurunya adalah guru muda yang tentu saja guru muda itu pasti mengenai itu ya Bu ya, IT-nya pasti bagus dan juga punya semangat dan tenaga yang lebih dibandingkan guru-guru yang senior. Kalau senior itu plusnya kan lebih banyak pengalaman ya, lebih sudah banyak menjalankan program-program gitu. Tapi kalau yang muda-muda itu tadi suka tantangan baru, suka inovasi baru, suka kreativitas yang baru, kan ini juga bagus. Nah ini saya pengen tahu aja ceritanya. Silakan kepada Rizky bisa ditambah. Terima kasih Bu Mimi. Ya, untuk terkait program, ini program yang saya yang tes ya. Karena saya diamanatkan untuk pengembangan literasi, memang saya melaksanakan salah satu program yang mudah-mudahan ingin diunggulkan dan kemarin juga sudah ada pembuktiannya ketika murid kami menjadi salah satu finalis Duta Baca. Nah itu juga masih jadi PR Bu, ya jadi PR terus harus dikembangkan walaupun saat ini posisinya komunitas belajar sepanjang hayatnya masih terintegrasi dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia literasi itu saya coba matangkan karena di sini benar-benar tidak tahu bagaimana cara mereview, membaca buku fiksi dan non fiksi saja belum tahu ya. Tadi Ibu bisa lihat kan anak-anak hujan besar di mana-mana takut gitu, kita aja takut, tapi anak kami senang. Nah itu jadi dari hal-hal dasar dulu di sini saya bangun. Saya belum membentuk yang bagaimana sih cara presentasi yang bagus, belum ke sana, tapi dalam langkah ke sana karena memang masih terintegrasi dengan pembelajaran. Ingin mencari waktu yang baru, tapi kan kelas kami cuma 3, ya maksudnya baru 3 dan dipakai SD, jadi kita ganti-gantian Bu. Seperti itu, cuma tidak akan jadi keterbatasan itu. Lagi saya susun juga Bu, bagaimana rencana terbaiknya terkait literasi. Ini kan karena memang amanat dari saya adalah literasi. Dan satu hal lagi P5. Kami yang luar biasa adalah pemerintah memberikan amanat terkait P5 itu alhamdulillah saya dan teman-teman benar-benar sangat berkolaborasi. Mungkin ibarat kata pintunya dari saya, pintu pembaharuan pembelajaran dari saya. Kemudian saya dapat amanat untuk meneruskan. Nah, alhamdulillah teman-teman mau terbuka. Misalnya kemarin kayak PSE, pembelajaran sosial emosional. Kami baru dapat ilmu itu malam, terus paginya Kamis langsung P5, saya langsung malam itu setelah dapat ilmu ini agendanya seperti ini. Bapak Ibu guru bertanya gitu kan, terutama yang jadi fasilitator jam pertama, terus kita briefing besoknya. Paginya kita briefing. Seperti ini Bapak Ibu, terus P5 PSE seperti ini pada dasarnya. Lebih ke sana Bu. Itu yang saya rasakan kekuatan kami itu lebih karena umumnya sedikit tapi kita sama-sama punya visi yang pengen ngaji bareng-bareng. Jadi luar biasanya di situ. Satu SBL juga beberapa kali kami sudah ada pengembangan kerja bakti rutin, terus pramukaan. Pokoknya setiap ada agenda kedinasan, kepala sekolah kami tidak pernah absen untuk ayo ikut. Ini sampai apa ya Bu? Jadi pengisi acara di acara ulang tahun komunitas kita, KPPBR, Komunitas Pendidik Penulis Bekasi Raya, itu kan salah satu anak kami ada yang wujud gigi Bu. Iya, tampil melenong, wujud bakat. Berarti kan pada dasarnya di sini, walaupun mungkin hal-hal dasar yang sifatnya teknis, anak-anak nggak tahu kayak tadi mereview itu belum tahu, tapi mereka sudah praktik bermain peran melenong yang notabene-nya mereka sering dipanggil seperti itu. Berarti kan ada bakat itu. Itulah yang jadi PR kita bersama. Ya apalagi nanti setelah saya mudah-mudahan insya Allah diberi kemudahan terus lulus, teman-teman saya juga lulus, kan jadi makin banyak kekuatan kami. Ya ilmunya jadi yang tadinya cuma 1 pintu jadi beberapa pintu. Jadi makin lebih kolaboratif lagi. Seperti itu kurang lebih program yang sederhana tapi mudah-mudahan insya Allah bermakna untuk sekolah kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lagi Bu ya. Terima kasih. Ya, silakan Bu Elvi. Ya,
tadi tertarik dengan ucapan itu tadi ya, apa kira-kira program yang ingin dikembangkan gitu ya. Di sini saya perkenalkan dulu Bu, kalau saya mungkin di antara teman-teman yang paling muda. Iya, jadi di sini saya pengen memberi sedikit ini ya Bu, atau sedikit waktu beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 20 September itu punya kesempatan untuk ikut gerakan PBLHS di Cikarang. Ya, nah alhamdulillah dari situ saya dapat ada kaitannya karena saya pengajar IPA, jadi saya ada, menurut saya itu sangat berkaitan dengan pelajaran gitu ya. Nah, cuman ya mungkin karena balik lagi karena kita sekolah kecil gitu, kita punya, kalau mau dikembalikan ke ke sekolah yang kecil tentunya kita merasa terhambat gitu ya. Tapi kita ingin berbuat sesuatu yang ingin saya kembangkan itu adalah ini terkait juga dengan rencana P5 kita ke depan, yaitu pemanfaatan sampah plastik gitu ya. Jadi itu yang ingin saya saya ajak anak-anak supaya dari sekarang saya sudah memberikan sedikit gambaran seperti apa yang ingin dilakukan gitu dengan sampah plastik terutama, kemudian ingin memanfaatkan beberapa hal di sini seperti misalnya kita punya kolam ikan sebenarnya di sini ya. Jadi saya pengen itu bisa ada lagi gitu, karena saya lihat ada di sekolah lain itu lahannya juga kecil, tapi mereka bisa untuk mewujudkan itu gitu. Itu mungkin rencana saya ke depannya. Mudah-mudahan Ibu dengan beberapa kali datang lagi ke sini bisa memberikan gambaran contoh atau apa gitu yang mesti dilakukan untuk sekolah kita ini gitu. Itu mungkin Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elvi. Ya seperti itu luar biasanya di sekolah kami, walaupun hanya sedikit 9 orang, tapi kami sudah punya impian tersendiri yang lagi-lagi ketika seseorang punya impian, teman-teman yang lain membantu mendukung. Ayo, jadi kita itu kepanitiaan saja Bu, cuma tukar kepala saja. Yang kerja tetap semua, karena memang gitu-gitu aja. Seperti itu. Jadi alhamdulillah luar biasa, saya punya rekan-rekan yang mau diajak bekerja sama atau lari bersama untuk kemajuan sekolah ini. Seperti itu, terutama yang program P5 itu Bu, luar biasa memang. Tadi Bu Elvi karena memang punya amanat SBL, jadi dipikirkan arahnya ke SBL. P5 yang pertama aja kami ini kan kebinekaan dan parade literasi Bu. Jadi literasi masuk di dalamnya, di dalam P5. Selalu, walaupun saya berusaha karena memang kita serba terbatas, jadi apa-apa diusahakan terintegrasi, dan memang itu kan yang menjadi program pemerintah kebetulan, dan kolaborasi gitu yang diutamakan. Nah, kolaborasi insya Allah tidak akan terlalu bermasalah di sini karena sumber daya kami yang memang satu sedikit, dua langsung punya rasa kekeluargaan. Setiap ada guru yang ulang tahun karena keluarga cuma segitu pasti dirayakan. Itu luar biasa di sekolah ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai salah nama kan kemarin ya. Iya, yang ulang tahun siapa ya? Dikasih dicetak di kue siapa Bu? Itu luar biasa sekolah saya ini. Oh itu kan. Ya kalau keluarga itu luar biasa. Gak usah dibutuhkan. Ya lagi. Apa? Baik, terima kasih Bu Rizky dan Bu Elvi ya. Bu Elvi itu waktu sosialisasi jangan bareng sama saya tuh hari Selasa ya? Iya. Yang tanggal 2 minggu yang lalu ya? Iya. Oh ya, berarti ketemu sama saya dan kebetulan kita nanti bisa bareng-bareng. Kebetulan kemarin kepala sekolah saya juga mengamanahkan kepada saya untuk menjadi sekolah ini atau Ibu SBL ya, sekolah berbudaya lingkungan ya, atau gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Nah ini mari Bu kita sama-sama. Jadi saya juga baru
baru mau melangkah baru mau membuat. Kemarin saya sudah webinar untuk mensosialisasikan kepada guru-guru di SMA 6 karena di guru-guru di SMA 6 banyak Bu, ada 53 belum sama PK ya, tambah PK-nya 6. Jadi kalau makanya saya ngadakan webinar aja untuk sosialisasi. Jadi saya kebetulan di situ kurikulum ada program siapapun yang ikut diklat di luar bukan dari dalam wajib hukumnya untuk men-share it kepada teman-temannya. Nah, saya memfasilitasinya dengan komunitas Bu, komunitas share and collaboration gitu ya, atau sebenarnya komunitas praktisi yang saya bangun di situ adalah MGMP sekolah, tetapi di situ antara dari MGMP sendiri itu sudah berkolaborasi, tapi antara MGMP pun saya fasilitasi untuk berkolaborasi. Jadi di dalam webinar itu kebetulan kemarin saya datang itu 2 ibu kepala sekolah hadir sebentar. Yang datang itu saya guru PPKN, kemudian juga satunya lagi guru geografi. Jadi itu share and collaboration-nya semua guru dari mata pelajaran PPKN dan semua guru dari mata pelajaran geografi yang menjadi panitianya, yang buat flyer, yang menyediakan room, yang mencari mensosialisasikan kepada peserta biar mereka itu semua, kemudian menghubungi kepala sekolah kapan bisanya. Nah, itu semua saya coba latihkan kepada guru-guru dan ternyata guru-guru itu mampu, walaupun guru-guru gak mau gitu, karena saya wajibkan akhirnya mereka ternyata bisa gitu loh. Ada yang, jadi kita melihat karakter dari guru pun bisa seperti itu. Yang ahli IT biasanya sukanya yang jadi ini gitu ya. Yang MC moderator itu muncul. Yang tadinya saya susah sekali kalau ada acara di sekolah itu mencari MC itu lagi gitu ya. Saya tunjuk beberapa orang nggak mau, tapi dari webinar itu saya menemukan bakat-bakat dari guru yang memang bagus sebenarnya, yang memang guru itu diem, nggak pernah mau menunjukkan kompetensinya, karena memang karakter orang beda ya. Kalau Bu Lesti beda, kalau Bu Lesti kalau mau nanti ya menjadi ya, kalau enggak memang sudah sesuai itu ya. Tapi kadang-kadang ada karakter yang sebenarnya punya maju, tetapi kalau nggak maju nggak mau gitu loh. Ada kan yang seperti itu. Alhamdulillah yang di sini tadi semuanya mau gitu, tapi kan memang tidak bisa memaksakan seperti itu. Tapi dengan diberi kesempatan itu akhirnya mau, dan mereka yang sudah itu curhat kepada saya akhirnya, Bu, alhamdulillah saya kok bisa ya jadi narasumber di webinar yang segitu banyaknya gitu. Terus berarti saya langsung kasih tantangan besok lagi, kalau MGMP atau apapun yang sudah di luar sekolah harus mau jadi minimal jadi MC, jadi moderator seperti itu. Yang sama dulu juga saya itu di sekolah aja tidak pernah butuh jadi MC gitu ya. Gak pernah, padahal saya tuh pengen banget gitu ya. Tapi tipe saya kan orangnya gak mau menunjukkan kalau nggak disuruh gitu ya. Tipe saya waktu itu, saya ingin menunjukkan dengan di luar itu saya sudah jadi MC. Bahkan sampai tingkat nasional waktu itu maksudnya ada namanya APPKN, Asosiasi Guru PPKN Indonesia. Itu saya ditunjuk MC waktu itu gara-gara menjadi MC itu sakit COVID. Itu udah event yang paling besar ya, saya kebetulan sekretaris di situ. Nah, sakit COVID, saya nggak mau di sekolah aja saya nggak dipakai, apalagi di sini saya malu nanti kalau kalah. Tapi dengan diberi kesempatan yang dipaksa seperti itu, akhirnya saya disuruh latihan. Sekali saja dilihat oleh yang biasa jadi MC yang memang sudah internasional, maksudnya sudah sering nasional ya, dari Jakarta itu sudah pakai gitu ya. Udah bagus, bisa, nggak malu-maluin gitu ya. Sekali aja itu dilatih, saya cuma ngomong ini kurang penekanannya, kurang intonasinya, kurang ininya, dilatih gitu. Sudah sampai sekarang saya mau itu saya terapkan juga. Kebetulan saya jadi kurikulum, saya itu mengambil juga dari guru yang lain. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua, karena cuma sedikit ya, mau nggak mau yang tadinya nggak mau jadi mau kan. Nah itu luar biasa gitu ya. Ini adalah kesempatan emas yang tidak akan didapat oleh orang lain. Nanti Bu Rizmi akan mendapatkan juga ilmu di penggerak itu pengelolaan aset Bu. Jadi kita jangan melihat kekurangan dari sekolah, tetapi kita punya apa sih di sekolah itu. Saya lihat aset di sekolah ini adalah
Ya, guru-gurunya masih muda, punya semangat, punya jiwa kreativitas. Bu Evi juga dari sosialisasi juga langsung ada training ya Bu ya, langsung ini pengembangan. Muda juga lah. Tetap muda, masih muda ya Bu ya, cuma karena yang di bawahnya masih banyak jadi kelihatan senior ya Bu ya, padahal muda juga gitu ya. Nah, maaf ya jadi panjang lebar ini berbagi juga ya Bapak Ibu, karena kebetulan sama. Mari Bu, kalau bisa kita bareng-bareng menjadikan sekolah Adiwiyata ya untuk kedepannya bisa. Nah, kalau di kepala sekolah saya sudah langsung ngomong, saya langsung memperintahkan, langsung kalau perlu saya panggilkan konsultan seperti itu kepala sekolah, kemudian langsung disuruh bikin tim. Jadi itu tadi kakak saya baru membuat tim baru sosialisasi kepada guru-guru baru kemarin, kemudian ini membuat tim Adiwiyata dan saya sudah menghubungi konsultan pendidikan juga, kebetulan teman saya juga Bu Rahmawati yang kemudian juga guru berprestasi internasional karena memang mungkin di kepala sekolah saya itu program unggulannya memang ingin menjadikan sekolah Adiwiyata, jadi langsung gerak, langsung semangat gitu loh. Itu program unggulan beliau seperti itu. Nah, kalau bukti ya itu tadi saya sungguh langsung ya gerakan dari ada program seperti ini loh, kita ingin langsung dikomunikasikan kepada ibu kepala sekolah, kepada yang lainnya. Baik, itu aja. Terima kasih Bu Listi dan Bapak Ibu semua. Jadi visi-visi yang sudah diterapkan di sini sungguh luar biasa. Saya banyak mendapatkan ilmu ya Ibu ya, dari Ibu kepala sekolah, dari Bu Listi, dari Bu Em, Bu Ian, Bu siapa, Bu Era, Pak Didi dan mudah-mudahan kita masih bisa saling berbagi praktik baik dan juga berbagi aksi nyata, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang ini. Demikian saya cukupkan sebagai moderator ya diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan di SMP Negeri 1 Atap Cibinong. Terima kasih. Saya akhiri dari ketua-ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Listi lagi untuk penutupnya. Terima kasih Bu Wahyuni. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, ya dengan diskusi, karena kita sudah kan penerapan visi-misi sudah kita lakukan, lamanya sudah kemarin itu berjam-jam, bahkan hampir setengah hari kita lakukan yang pertama ya. Ya, kita dapat soal IT dan wawasan global sampai apa kata-katanya. Nah, sekarang alhamdulillah ada tercerahkan kembali yang bisa saya tarik intinya. Ya, dalam visi-misi untuk mewujudkan visi ini tadi untuk program pengembangan yang saya bisa ambil 3 program unggulan, insya Allah yang akan dicanangkan 1 literasi, 2 SBL, dan 3 gimana caranya P5 bisa terintegrasi kepada semua hal, termasuk program-program pengembangan yang ada di sekolah kita. Yuk